Memanfaatkan hobi menjadi bisnis tidak hanya mengasyikkan, selain menyenangkan juga mendatangkan banyak keuntungan. Ini yang digeluti seorang yang menjalankan bisnis jasa open trip, tukang jalan miliknya yang semakin berkembang. Hobi menjelajah atau traveling memang kini sedang banyak penggemarnya. Dari usia muda, dewasa, hingga keluarga. Siapa sangka di balik keseruan menjelajah, hobi ini bisa menjadi bisnis yang mendatangkan banyak keuntungan. Bekerja sehari-hari menjadi seorang pegawai negeri sipil tak berarti membatasi hobi Dwinanto Prasetyo menjelajah Indonesia. Apapun itu boleh moto. Berawal dari ketertarikannya mendaki gunung di tahun 2010 lalu, kini pria berusia 30 tahun yang akrab disapa Dwi ini sukses menjalankan bisnisnya melalui penyedia jasa biro perjalanan tukang jalan atau dikenal dengan TJ. Tisu basah sama tisu kering ya. Ada yang miss di sini. Tukang jalan adalah buah kerja kerasnya selama kurang lebih 6 tahun terakhir. Memulai usaha dengan menjadi pemandu wisata perseorangan, kini sekitar 20 orang karyawan sudah menjadi bagian dari bisnis ini. Bisnis open trip tukang jalan dengan pilihan destinasi dari Sabang sampai ke Merauke ini menjadi salah satu bisnis yang mengandalkan iklan dari mulut ke mulut. Selain itu, juga memanfaatkan kekuatan sosial media seperti website, Twitter, hingga Instagram. Rata-rata jumlah pengguna jasa open trip ini menyentuh angka lebih dari 300 orang setiap bulannya. Berbagai destinasi favorit Indonesia pun menjadi andalan seperti Belitung, Ujung Kulon, Sumbawa, sampai body rafting di Green Canyon dan Raja Ampat. Salah satu ciri khas tukang jalan yakni membuka open trip yang berarti menjelajah dalam kelompok. Melalui open trip ini, biaya perjalanan diklaim lebih murah. Bisnis penyedia jasa travel seperti tukang jalan kini memang sedang naik daun. Keuntungan terus didapat seiring banyaknya masyarakat yang membutuhkan liburan dengan cara yang berbeda dari sekedar mengunjungi tempat wisata. Tukang jalan memang menawarkan tak hanya wisata alam, melainkan juga wisata budaya di Indonesia. Sekitar 30 orang peserta trip yang bergabung dikawal oleh seorang pemandu wisata berpengalaman untuk menjelajah kampung suku Baduy. Kalau pertama kali tahunya sebenarnya dari Instagram. Jadi biar bisa ikut open trip ini, saya searching dulu tuh kan ada hashtagnya. Biasanya kan orang kalau pergi-pergi selalu ada foto, selalu ada hashtagnya. Jadi cari hashtag open trip Baduy, terus di survei-survei ketemulah tukang jalan ini. Pilih open trip pertama pasti dari segi kosnya akan lebih murah kan, karena sharing banyak orang juga. Terus kedua untuk ketemu orang-orang baru, teman-teman yang baru, sama sharing-sharing pengalaman. Memilih lokasi-lokasi trip yang cenderung masih baru dan belum banyak diketahui oleh masyarakat, membuat penyedia jasa travel independen lebih unggul. Dalam bisnis penyedia jasa travel yang kian menjamur memang terjadi persaingan ketat. Namun, bagi seorang Dwi yang pernah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini, ia optimis bahwa bisnis travel akan terus memiliki peminatnya tersendiri. Untuk sekarang nih, untuk marginnya mungkin ya, per bulan mencapai berapa nih? Bisa dibilang di atas 15 lah. Oke, 15 ya. Di atas. 15. Dengan jumlah karyawan mencapai? Karyawan 3 orang, freelance-nya ada sekitar 18. Kalau targetnya sendiri Mas, seperti apa sih tukang jalan ini nanti? Targetnya sih pengen biar banyak orang trip ya, biar tahu Indonesia tuh keren kayak gitu, biar banyak orang yang terkendala waktu sama duit tuh tetap bisa jalan-jalan. Nah, kalau misalnya nih akan ada, mungkin ini karena yang namanya traveling kan memang lagi booming banget gitu. Yang ada yang pengen buka usaha seperti Mas Dwi. Ada nggak sih tips and trick kira-kira seperti apa? Tipsnya ya ikut trip saya dulu, habis itu pelajari polanya, amati, tiru, modifikasi. Yang penting dia tekun, fokus, udah itu aja. Apalagi jasa kan, jasa nama baik mahal, jadi dijaga banget. Peluang bisnis memang kerap hadir dengan cara yang unik.
seperti Dwi yang sukses memadukan ketertarikan di alam bebas dengan meraup keuntungan serta mengenalkan eksotisme negeri Indonesia. Dea Yujihan, Banten.